Sudah terima jawab ujiannya? Nah, ini adalah bagian dari bahan materi yang mau dipelajari. Oke. Silakan dibuka ISTS halaman 63. Good morning, Vincenzo. Oke, kita review latihan ya. Silakan dibuka bukunya Marvin. Sudah Marvin? Baik. Miss panggil Malvin Pratama ya. Oke, kita bahas sama-sama ya soal pembahasan berikut. Malvin mau baca? Coba aktifkan speakernya ya. Silakan Malvin. Berikut jawaban yang tepat, nomor 1. Pilihan jawaban yang tepat. 1. Berikut yang merupakan hewan darat adalah C. Gambar apa yang C ini, Malvin? Malvin, ini gambar apa yang C? Semut. Semut. Semut itu hidupnya di darat ya. Oke, lanjut Malvin, nomor 2. Tumbuhan, baca Malvin. Tumbuhan pada gambar di samping hidup di B. Darat. Oke, benar. Nomor 3. Hewan yang gambar di samping membuat rumahnya di C. Dalam tanah. Iya, ini adalah gambar cacing. Selanjutnya Malvin. Tumbuhan berikut yang merupakan tumbuhan air adalah B. Teratai. Oke, benar. Selanjutnya. Tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain adalah C. Tali putri. Oke, jangan lupa disilang ya, Malvin dan siswa-siswa lain juga begitu. Selanjutnya Malvin. Sampai nomor 10 ya Malvin dibaca. Yuk, silakan. Hewan yang menghasilkan telur adalah B. Ayam. Oke. Hewan pada gambar berikut menghasilkan daging dan susu. Penyakit ditularkan oleh A. Tikus. Oke. Lanjut ke halaman 64 ya Malvin. Nomor 9, silakan. Bahan pembuat pakaian berasal dari tumbuhan B. Kapas. Berikut yang termasuk tanaman beracun adalah C.
Jelatang. Jelatang. Oke, good. Terima kasih, Malvin. Jangan lupa Malvin juga mengisinya ya. Karena ini adalah bahan yang mau diujikan nanti ya pada saat mid semester atau UTS. Oke, Malvin, good ya. Selanjutnya mau pilih. Etan mau baca, Etan? Etan mau baca? Mau baca Etan ya? Silakan baca coba nomor 1. Yuk. Pilihlah jawaban yang tepat nomor 1. Oh, nomor 1 itu. Berikut, coba Etan. Yang merupakan hewan dalam Adalah, coba lihat gambarnya. Mana hewan darat? semut. Oh, di gambar semut. Oke, pintar. Yang A ini gambar apa ya? Etan? Etan, yang A ini gambar apa? Bantang. Kan lumba-lumba, ikan lumba-lumba hidupnya di air laut. Kalau yang B ini gambar apa? Etan? Bintang laut, pintar. Iya benar ya. Lumba-lumba dan bintang laut merupakan hewan laut. Pertanyaannya yang hewan darat. Berarti jawabannya C ya. Karena C ini adalah semut. Nah, semut merupakan hewan darat. Oke, good ya. Thank you ya Etan. Oke, Miss panggil Vincenzo. Vincenzo mau baca, boleh. Baca ulang ya Vincenzo. Halaman 63. Nah, ini teman-temannya baru bergabung. Coba silakan teman-temannya yang baru bergabung, silakan dibuka buku halaman 63. Kita mau bahas sama-sama. Ya, mau bahas sama-sama latihan evaluasi. Yuk. Silakan Vincenzo baca ulang. 1. Berikut yang merupakan hewan darat adalah C. Semut. Ya, benar. Evon disilang ya, Evon. Nah, silangnya yang tepat, jangan asal-asal silang ya. Iya. Lanjut, Vincenzo. Baca sampai nomor 10. 2. Tumbuhan pada gambar di samping hidup di darat. Selanjutnya. 3. Hewan pada gambar di samping membuat rumahnya di dalam tanah. Next. 4. Tumbuhan berikut yang merupakan tumbuhan air adalah B. Teratai. 5. Tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain adalah tali putri. 6. Hewan yang menghasilkan telur adalah C. Ayam. 7. Hewan pada gambar berikut menghasilkan daging dan susu. Penyakit pes ditularkan oleh A. Tikus. Kita lanjut ke halaman 64. Nah, ya, sambung halaman 64. Silakan selanjutnya Vincenzo nomor 9. 9. Bahan pembuat pakaian berasal dari tumbuhan
tumbuhan kapas. Oke. Berikut yang termasuk tanaman beracun adalah jelantah. Terima kasih ya Fizitlo. Kita lanjut ke halaman 64. Bagian B. Nah ya bagian B. Ada nggak bagian B-nya? Ada. Roy Gabriel mau baca? Mau baca? Oke, mau ya. Kita bahas sama-sama. Ya. Coba stikernya aktifkan dulu. Bisa? Bisa aktifkan stikernya biar keluar suaranya. Oke, coba baca nomor 1. Istilah dengan yang ada pada kotak. Coba baca nomor 1 Gabriel. Lumba-lumba hidup di laut yang asin. Oke, nomor 2. Singa hidup di pada rumput kering yang disebut sabana. Oke, nomor 3. Hewan pada gambar di samping sangat menguntungkan karena pada mengaburkan tanah. Angklung dibuat dari tumbuhan bambu. Nomor 5. Penyakit demam berdarah disebarkan oleh nyamuk. Iya, terima kasih ya Roy. Good ya. Selanjutnya Miss mau panggil apa ini ya? Alex. Alex mau baca? Baca ulang coba Alex. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Nomor 1 baca. Lumba-lumba. Lumba-lumba hidup di air laut yang asing. Di laut. Singa hidup di laut. Iya. laut. Nomor 2. Halo Alex. Singa hidup di padang rumput kering yang disebut sabana. Oke, nomor 3 Alex. Hewan pada gambar. Oh, sorry. Ini gambar apa ya Alex? Alex, ini gambar apa? Hewan pada gambar di samping. Hewan apa ini? Alex, ini adalah hewan cacing ya. Oke, baca lagi Alex. Nomor 3 Alex. Ya, kenapa di silent kan Alex? Ini belum selesai loh. Oke lah ya. Baca ulang Chelsea. Chelsea. Baca ulang yang kuat ya Chelsea ya. Lumba-lumba hidup di laut yang asin. Oke, nomor 2. Singa hidup di padang rumput kering yang disebut sabana. Hewan pada gambar di samping sangat menguntungkan karena dapat mengemburkan tanah. Oke, nomor 4. Angklung dibuat dari tumbuhan bambu. Penyakit demam berdarah
disebarkan oleh nyamuk. Terima kasih. Baca ulang mau nggak Apridita? Apridita? Bisa ya? Coba aku speakernya. Baca ulang dari halaman 63. Nah ya, supaya jelas. Yuk, dari halaman 63, baca ulang. Silakan Apri. Inilah jawaban yang tepat. 1. Berikut yang merupakan hewan darat adalah C. Semut. 2. Tumbuhan pada gambar di samping hidup di darat. 3. Hewan pada gambar di samping membuat rumahnya di C. Dalam tanah. 4. Tumbuhan berikut yang merupakan tumbuhan air adalah teratai. 5. Tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain adalah C. Tali putih. 6. Hewan yang menghasilkan telur adalah B. Ayam. 7. Hewan pada gambar berikut menghasilkan B. Daging dan susu. 8. Penyakit pes ditularkan oleh tikus. 9. Bahan pembuat pakaian berasal dari tumbuhan B. Kapas. 10. Berikut yang termasuk tanaman beracun adalah jelatang. Lanjut, Apridita baca. B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. 1. Lumba-lumba hidup di laut yang asin. 2. Singa hidup di padang rumput kering yang disebut sabana. 3. Hewan pada gambar di samping sangat menguntungkan karena dapat mengemburkan. 4. Angklung dibuat dari tumbuhan bambu. 5. Penyakit demam berdarah disebarkan oleh nyamuk. Thank you ya Apridita. Sekarang kita lanjut ya. Yuk buka bukunya halaman 65. Nah ya 65. Miss mau pilih Gracella. Yuk Gracella, baca yuk Gracella. Kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, silakan baca Gracella. Pilihlah jawabannya. Pilihlah jawaban yang tepat. Tempat hidup burung adalah di A. Udara. 2. Hewan yang hidup di air adalah C. Bintang laut. Kodok termasuk hewan yang hidup di C. Darat dan air. Tumbuhan yang hidup di darat adalah A. Kopi, tebu, dan singkong. Daun teratai mengapung di permukaan air. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian adalah B. Kapas. Contoh hewan yang tidak menguntungkan manusia adalah B. Kecoa. Hewan penyebab penyakit
malaria adalah C. Nyamuk. Berikut yang bukan manfaat domba bagi manusia adalah C. Menghasilkan telur. Contoh tumbuhan yang menyerap makanan dari tumbuhan lain yaitu C. Tari putri. Iya, terima kasih Graciela. Sekarang Miss mau pilih Matthew Jeremia. Nah, Matthew Jeremia. Mau baca? Mau ya? Kita baca ulang ya Matthew di halaman 65. Nah, coba lihat bukunya halaman 65. Sudah? Matthew mau bacakan? Yuk, baca dulu nomor 1 yuk Matthew yuk. Silakan Matthew. Tempat hidup burung adalah di udara. Oke, nomor 2. Hewan yang hidup di air adalah A. Kuda, B. Sabung, C. Bintang laut. Iya, nomor 3. Kodok termasuk hewan yang hidup di A. Air, B. Daratan, C. Daratan dan air. Jawabannya? Kodok termasuk hewan yang hidup di mana? Jawabannya apa? Dan C. Daratan dan air. Iya, darat dan air. Selanjutnya nomor 4. Silakan baca. Tumbuhan yang hidup di daratan adalah A. Kopi, tebu, dan singkong, B. Mawar, tomat, dan teratai, B. Ingat enggak? Salah. Jawaban yang mana? Tumbuhan yang hidup di darat. Jawabannya adalah A. Kopi, tebu, dan singkong. ya, jawabannya yang A ya, disilang yang benar. Oke. Selanjutnya nomor 5, Matthew, baca kembali. 5. Daun teratai mengapung di A. Atas tanah, B. Bawah air, C. Permukaan air. C. Permukaan air. Oke, nomor 6, silakan. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian dan adalah A. Kaktus. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian adalah A. Kaktus, B. Kapas, C. Kangkung. Jawabannya? B. Kapas. Oke, benar. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Contoh hewan yang tinggal tidak menguntungkan manusia adalah A. Kerbau, B. Kecoak, C. Kuda. Kecoak. Jawabannya B, kecoa. Oke, nomor 8. Nomor 8.
Hewan penyebab penyakit malaria adalah A. Tikus, B. Kecoak, C. Nyamuk. Tikus. Nyamuk. Penyakit malaria. Jawabannya adalah Nyamuk. C. Nyamuk. iya, itu baru benar. Oke, nomor 9. Jangan salah silang ya. Nomor 9, Matthew. Berikut yang bukan manfaat domba bagi manusia adalah Yang mana jawabannya? Yang bukan ya, yang tidak. A. Dagingnya digunakan sebagai bahan makanan. B. Rambutnya. Rambutnya dijadikan bahan pakaian. C. Menghasilkan telur. Jadi yang bukan yang mana? Yang C. D. Menghasilkan telur. Nah, ini adalah manfaat hewan ternak, misalnya ayam, bebek. Kalau domba nggak ada telur ya. Selanjutnya nomor 10, Matthew, yang terakhir. Contoh. Suaranya besar. Contoh. Tumbuhan yang menyerap makanan dari tumbuhan lain yaitu A. Mawar, B. Bambu, C. Tali putri. C. Tali putri. Ya, selesai. Terima kasih, Matthew. Sudah pintar ya, sudah lancar bacanya. Good. Harus semangat belajarnya ya. Selanjutnya Kenzo mau baca. Kenzo. Halo Kenzo, mau baca Kenzo? Mau ya? Kita lanjut ya Kenzo, halaman 66, 66. Yuk Kenzo. Nomor 1, kita bahas sama-sama ini. Silakan baca Kenzo. Isilah dengan jawaban yang ada pada Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Nomor 1. Nomor 1. Kambora air luar dan air landai disebut air banget. Baca ulang. Campuran air, baca ulang Kenzo. Campuran air tawar dan air laut Disebut air banyak payau. Nomor Ikan 2. lele. Iya, nomor 2 baca. Ikan lele hidup di air tawar. Baca ulang. Ikan lele hidup di air tawar. Ikan lele hidup di air tawar. Nomor 3 baca. Nomor 3, hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Oke, nomor 4. Nomor 4, petani memanfaatkan tenaga kebun untuk Membajak
Petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Oke, terakhir nomor 5, baca. Nomor 5. Penyakit pes ditularan oleh hewan tikus. Iya, baru benar. Terima kasih, Kenzu. Ditulang ya. Dipanggil Ekel. Ekel mau baca? Good morning, Ekel. Mau baca, Ekel? Silakan. Ya, nomor 1. Campuran air tawar dan air laut disebut air payau. Payau. Air payau. Payau. Nomor 2. Ikan lele hidup di air tawar. Hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Penyakit pes ditularkan oleh hewan tikus. Iya, terima kasih ya, Ekel. Oke, dipanggil Jayden Gareth. Jayden Gareth dulu. Sebentar, Miss tidak suruh baca. Nah, ya, dengarkan dulu. Miss mau tanya dulu. Tadi teman-temannya sudah baca ya, dari nomor 1 sampai nomor 10, kemudian untuk isian juga teman-teman sudah baca. Ya. Jadi Miss mau tanya dengan Jayden Gareth Lee. Ya. Kalau tadi kamu menyimak teman-temannya baca, Miss mau tanya jawab. Nah, ya. Kamu sudah paham belum? Ya. Dengarkan ya, Jayden. Pertanyaannya adalah masih berhubungan di halaman 66. Ya, acak pertanyaannya. Didengarkan. Jayden. Dengarkan ya pertanyaannya. Penyakit pes ditularkan oleh hewan Tikus. Oke, benar. Hewan tikus. Penyakit pes ditularkan oleh hewan tikus. Benar ya. Pertanyaan kedua. Di mana hidup ikan lele? Di air tawar. Benar, di air tawar. Pertanyaan ketiga. Hewan apa yang hidupnya dapat di darat dan bisa hidup juga di air? Hewan apa? Payau. Hewan apa yang hidupnya bisa di darat dan bisa di air? Masih di soal halaman 66. Hewan apa namanya? Payau. Hewan apa yang hidupnya bisa hewan, bukan payau. Amfibi. Yang hidupnya bisa di darat dan di air. Jawabannya apa? Amfibi. Amfibi, baru benar. Makanya disimak dulu pertanyaannya. Teman-temannya sudah baca. Kamu harus didengarkan dong temannya baca ya. Jangan sibuk-sibuk sendiri. Oke, Jayden? Good ya. Terima kasih, Jayden. Saya mau panggil lagi Darren Wong. Darren Wong, mau baca? Darren Wong? Halo Darren. Darren Wong. Ya, ini koneksinya mungkin ya. Oke, Miss panggil selanjutnya ya. Valerie. Valerie. Halo Valerie. Valerie. Yes, Miss. Ya, dengarkan. Miss tidak suruh kamu baca, ya.
Miss mau kasih pertanyaan. Miss mau tanya jawab sama Valerie ya. Masih soal di halaman 65. Saya acak soalnya ya Valerie. Oke, Miss. Oke, dengarkan. Soal pertama adalah apa nama hewan yang menyebabkan penyakit malaria? Apa nama hewannya? Nyamuk, Miss. Nyamuk, benar. Coba kamu sebutkan apa manfaat dari hewan sapi? Menghasilkan daging dan susu, Miss. Oke, benar ya. Di mana tempat hidup burung? Di darat. Apakah di air? Bukan. Di mana tempat hidup burung? Di darat. Masih soal di halaman 65. Coba cek lagi. Di mana tempat hidup burung? Jawabannya apa? Valerie? Valerie? Yes, Miss. Jawabannya apa? Valerie? Udara. Iya, kenapa bingung? Kan Miss masih ambil soal dari halaman 65, Miss acak. Oke, terima kasih ya. Sekarang Miss mau panggil Mika. Mika. Iya, Miss. Dengarkan ya Mika, masih soal di halaman 65. Ya, kalau kamu sudah paham, kamu bisa jawabnya pertanyaan dari Miss ya. Dengarkan. Kodok atau katak, ya, kodok atau katak termasuk hewan yang hidup di C. Darat dan air. langsung jawab saja di mana? Darat dan air ya. Sekarang pertanyaan kedua ya Mika. Sebutkan contoh tumbuhan. Tumbuhannya boleh 4 ya. Tumbuhan yang hidupnya di darat. Nah, coba sebutkan 4 saja. Yang kamu ketahui. Yang satu bunga mawar. Bunga mawar boleh. Yang kedua. Yang kedua Tumbuhan yang hidup di darat. buah-buahan. Boleh. Yang ketiga. Padi. Padi. Benar. Yang keempat. Halo. Banyak loh tumbuhan yang hidupnya di darat. Sudah pernah saya kasih gambarnya. Satu lagi Mika. Banyak nih. Buahan. Wortel. Buahan kapas. Iya, Kapas. wortel, kangkung, tomat, cabai, dan lain-lain. Boleh, Buah-buahan udah kan? Oke. Selanjutnya Mika, dengarkan ya Mika. Pertanyaannya. Iya, Miss. Mika. Iya, Miss. Oke. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat pakaian adalah Kapas. tepat, benar. Daun teratai mengapung Air. di permukaan air. Ada permukaannya ya. Daun teratai mengapung di Apa, Miss?